Pemirsa, konflik satwa dilindungi, yakni gajah liar dan manusia, kembali memakan korban jiwa di kawasan Wihdaling di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ya, sementara itu 2 petani dan seorang tim patroli kehutanan mengalami luka berat akibat diserang harimau di kawasan hutan Gunung Sampali, Kabupaten Aceh Selatan. Kita lihat informasinya pemirsa, satu warga benar meriah meninggal dunia akibat terkena injakan gajah liar karena tidak sempat melarikan diri saat gajah datang. Sedangkan 3 warga lainnya saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru. Salah seorang korban mengatakan saat kejadian dirinya bersama dengan 8 rekannya sedang bergotong royong mendirikan gubuk atau rumah kebun. Tiba-tiba seekor gajah liar datang dan mengamuk. Sementara itu 2 petani dan ada seorang tim patroli kehutanan mengalami luka berat akibat diserang harimau di kawasan hutan Gunung Sampali di Kabupaten Aceh Selatan ini. Ketiga korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh mereka dan saat ini ketiganya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai di Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan. Ya, Valen dan juga pemirsa, memang konflik satwa dilindungi ini bukan pertama kalinya memang terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Aceh. Lantas sebenarnya apa upaya pihak terkait untuk bisa meminimalisir konflik ini? Oke Jason, dan untuk membahas lengkapnya kita sudah tersambung dengan Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Valencia, Mbak dan Mas Jason. Nah, iya. Terima kasih Pak. Pak Agus, bagaimana kondisi korban yang diserang gajah liar dan harimau ini hari ini, Pak Agus, berdasarkan laporan terakhir? Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kejadian baik itu interaksi negatif yang terjadi di Aceh Tengah ya antara manusia dan harimau itu terjadi di dalam kawasan hutan lindung. Jadi perlu diketahui kejadiannya di dalam kawasan hutan lindung di mana itu tempat atau habitat dari satwa liar tersebut. Kemudian saya koreksi tadi ada 3 orang katanya satu tim patroli, itu bukan ya, jadi 3-3-nya itu semuanya warga masyarakat, dan yang terluka terkait dengan yang interaksi negatif manusia dan harimau itu ada 2 orang, bapak dan anak ya, dan saat ini sudah dilakukan penanganan medis dan dalam proses pemulihan di Rumah Sakit Umum Daerah Tapak Tuan. Kemudian terkait dengan yang interaksi negatif manusia dan gajah liar itu pun terjadi di dalam kawasan hutan lindung ya. Jadi bukan di perkebunan atau pemukiman masyarakat. Nah ini juga yang dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak merusak atau mengganggu kawasan hutan sebagai habitat dari satwa liar gitu, karena nanti dampaknya bisa menimbulkan dalam hutan lindung itu ya Pak Agus ya, dan semuanya warga. Ya. Kondisi terkininya mereka bagaimana? Kondisi terkini sudah berangsur-angsur pulih, Bu. Ibu, saya sedikit ingin menyampaikan bahwasannya aktivitas kegiatan di dalam hutan lindung itu tidak diperkenankan ya Bu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa bukan jadi manusianya yang menuju ke lokasi atau ke habitat dari satwa liar tersebut gitu loh. Jadi dari perspektif kita harus melihat bahwa ini bukan kesalahan dari satwa liarnya gitu loh. Jadi ingin saya sampaikan seperti itu supaya nggak salah ininya pemahaman dari masyarakat yang menonton berita ini gitu. Ya, Pak Agus, apa sebenarnya pemicu yang membuat satwa ini kemudian menyerang warga yang ada di sana? Apakah memang selama ini ada upaya dari warga di sana untuk merusak habitat atau menggusur habitat mereka? Ya itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya kejadiannya di dalam kawasan hutan ya. Kawasan hutan itu merupakan habitat dari satwa liar termasuk diantaranya gajah dan harimau gitu.
beda halnya terkait dengan interaksi negatif yang terjadi di luar kawasan hutan gitu. Nah, kondisi yang terjadi saat ini di kedua tempat, baik itu di Aceh Selatan maupun di Aceh Tengah, yang kebetulan korban merupakan penduduk dari Bener Meriah ya, tetangga kabupaten di sebelahnya, itu terjadi di dalam kawasan hutan lindung sekali lagi. Nah, saat ini pemerintah yang saya ingin sampaikan juga dalam rangka melakukan penanganan interaksi negatif yang terjadi, bahwasanya kami sedang menyusun strategi pengelolaan berbasis landscape, karena pengelolaan satwa liar ini harus berbasis landscape. Artinya bahwa tidak melihat dari fungsi kawasan hutan maupun fungsi-fungsi hutan lainnya gitu ya. Jadi kita akan bersama-sama harus terintegrasi, harus berkomitmen bersama, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta, masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena penyelesaian persoalan interaksi negatif ini tidak bisa parsial gitu loh, harus komprehensif dan semua pihak harus berkontribusi dalam penyelesaiannya, seperti itu. Pak Agus, apa kebiasaannya sampai masyarakat di sana perlu masuk dan beraktivitas di dalam kawasan hutan lindung itu? Ya, mereka rata-rata melakukan kegiatan berkebun gitu ya. Nah, ini juga menjadi evaluasi kita semua dalam rangka peningkatan pengelolaan kawasan gitu ya. Nah, ini perlu komitmen yang kuat agar interaksi negatif ini kita bisa minimalisir atau bisa selesaikan persoalan ini di Provinsi Aceh. Baik, Pak Agus, tapi selain karena kebutuhan untuk berkebun, adakah kemudian upaya-upaya lain sepertinya perburuan terhadap satwa yang ada di sana, baik itu dari warga setempat ataupun orang dari luar dari wilayah tersebut, Pak Agus? Betul, betul. Dalam upaya penanganan yang kita lakukan juga di wilayah Aceh Selatan terkait dengan interaksi negatif dengan harimau kemarin, juga kita melakukan upaya edukasi sosialisasi ke masyarakat ya, terutama di wilayah-wilayah yang kita sinyalir banyak terjadi perburuan satwa rusa misalnya, yang itu merupakan pakan dari harimau. Nah, kalau kita ketahui bahwa harimau itu top predator ya, dia sebagai regulator, dia sebagai indikator bahwa kondisi ekosistem itu baik. Nah, ini kalau memang ini tidak dijaga oleh kita semua itu ya, ini nanti akan berdampak juga terhadap interaksi negatif yang saat ini terjadi. Artinya pada kesempatan ini juga saya mengajak supaya kita semua ya ikut menjaga kawasan hutan, satwa liar yang ada, agar kita bisa hidup berdampingan atau harmonisasi antara satwa liar dan manusia. Ya, baik. Lalu langkah strategisnya atau spesifiknya agar upaya pemburuan ini benar-benar bisa diantisipasi apa Pak dari BKSDA? Ya, kami kalau menindaklanjuti peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya terkait dengan nomor 48 yang kemudian diperbarui dengan Permen nomor 53 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. Di situ juga diamanahkan untuk membentuk tim satuan tugas. Nah, di Provinsi Aceh ini sudah terbentuk tim koordinasi dan tim satuan tugas untuk melakukan penanganan interaksi negatif. Nah, tugas tim inilah yang nanti selain melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat, juga secara nyata melakukan perbaikan tata kelola dari habitat satwa liar tersebut, sehingga pada akhirnya nanti harapan kita bersama bagaimana interaksi negatif manusia dan satwa liar di Provinsi Aceh ini dapat kita minimalisir. Itu Pak. Kalau dari BKSDA bicara soal sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sana, apa upaya yang lebih dekat lagi mungkin pendekatannya untuk masyarakat di sana, Pak Agus? Ya, jadi kita juga sudah membentuk misalnya kelompok-kelompok masyarakat ya di beberapa tempat yang memiliki interaksi negatif tinggi. Kemudian kita juga memberikan alternatif mata pencarian kepada masyarakat. Maksudnya begini, kaitan dengan konflik manusia dan gajah liar misalnya, itu ada beberapa jenis penyesuaian jenis tanaman. Misalnya ada tanaman-tanaman yang disukai gajah, dan ada tanaman-tanaman yang tidak disukai gajah namun memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, di wilayah-wilayah gitu ya yang memang
di situ menjadi perlintasan satwa liar di luar kawasan hutan ya. Nah, kita coba melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan penyesuaian jenis-jenis tanaman tersebut sehingga tadi uh, uh, ekonomi masyarakatnya dapat dan satwa liar juga bisa hidup secara berdampingan dengan baik gitu. Baik, artinya edukasi dan juga perlindungan terhadap satwa liar yang ada di hutan lindung tersebut juga harus berjalan selaras dan semoga tidak ada korban-korban lainnya yang terjadi dalam kasus seperti ini. Terima kasih Pak Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini. Terima kasih Pak Agus.